Maksudnya biar nggak ngerasani orang wis baca doa baik. Ndak ada yang ndak ada doanya. Masuk masjid, keluar masjid, kamar mandi, keluar, pakai baju, melepas, keluar. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan kita tidak boleh meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nabi Yusuf alaihi salam berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin, yang artinya, ya Allah, sampai sekelas Nabi berdoa, wafatkan saya dalam keadaan muslim dan kumpulkan saya bersama orang-orang yang soleh. Sehingga kita menjadi orang yang soleh saja belum cukup, sampai kita punya komunitas yang soleh. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Setelah itu kita disuruh bergabunglah dengan orang-orang yang jujur. Jadi menjadi orang baik plus memiliki komunitas orang-orang yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama, alhamdulillah atas karunia dari Allah. Kita berwudu dari rumah, kemudian menuju ke masjid, tarfa bihi darajah wa tamhu bihil khotoya. Kalau kita berwudu dari rumah, meskipun berwudu di masjid juga boleh. Salah satu keutamaannya, langkahnya ketika diangkat, tarfa bihi darajah, kedudukan kita di hadapan Allah naik. Wa tamhu bihil khotoya, ketika kakinya ke bawah, itu menghapus dosa-dosa. Makanya Bapak Ibu yang rumahnya paling jauh, langkah kakinya semakin banyak, dan semakin banyak pula dosa-dosanya diampuni Allah. Kemudian masuk ke masjid, kita tahiyatul masjid, atau tadi kita sholat qobliyah subuh, raka'atail fajri, 2 rakaat yang kita lakukan tadi tentunya karena Allah, pahalanya khairun, itu lebih baik minat dunia, daripada dunia ini,
wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian tadi kita sholat subuh berjamaah, pahalanya man sholla as-subha, barang siapa yang bisa sholat subuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Fi jama'atin, dilaksanakan dengan berjamaah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sakit pun tetap berjamaah. Begitu pula para sahabat, para tabi'in, semuanya sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya. Pahalanya apa? Faka'an nama, seakan-akan pahalanya qomal laila, orang tersebut sholat tahajud kullahu, sepanjang malam. Malam dimulai dari jam berapa Bapak Ibu? Ya, misal jam 7 sampai jam setengah 5, berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, kurang lebih 9 jam. Sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya seperti sholat malam 9 jam. Makanya yang punya anak laki-laki bawa ke masjid. Terima kasih. Yang kuliah bawa ke masjid, yang SMA bawa ke masjid. Yang kuliah mana ini? Kayaknya wajahnya wajah muda-muda ya. Yang SMA mana bapak-bapak yang punya anak SMA? Oh, enggak punya anak SMA ya. Tadi kuliah enggak punya, SMA enggak punya. SMP? Oh, enggak punya anak SMP ya. SD 1, 2. Alhamdulillah. Berarti ini masih muda-muda ya, anaknya SD ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bagaimana sholat berjamaah di masjid? Memang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Memang wanita itu lebih utama sholat di rumah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tamna'u, kalian para suami tidak boleh melarang ima Allah, para wanita, min masajidillah, untuk sholat berjamaah di masjid. Berarti meskipun lebih utama wanita di rumah, tapi tidak dilarang, hukumnya boleh sholat berjamaah di masjid. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat yang tadi saya baca, yaitu wala tamutunna, kalian tidak boleh mati, tidak boleh meninggal, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kan apa pemahamannya? Man asya ala syai'in. Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat, kita tidak boleh meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Man asya ala syai'in, siapa yang saat hidup, khususnya saat sehat seperti sekarang ini, asya ala syai'in,
membiasakan amal. Saat hidup membiasakan amal. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya sekarang, sholat subuh berjamaah. Selain sholat subuh berjamaah, apa Bapak Ibu yang kita biasakan setiap hari? Dzikir pagi, sholat berjamaah, dzikir pagi, apalagi? Sholat sunnah syuruq, ya apalagi? Wis pokoknya amalan-amalan baik, kebaikan atau keburukan. Tadi yang baik-baik ya, sekarang yang buruk contohnya apa? Ngerasani uwong. Ya, ngerasani uwong. Jadi ngerasani uwong itu, baik saya bacakan hadis riwayat Ahmad. Datang seorang pemuda kepada Nabi. Terus pemuda ini bilang, Indi jaratun, wahai Nabi, saya punya tetangga. Kemudian orang ini mengatakan, wahia tukthir min sholatiha. Tetangga saya ini sholatnya bagus, 5 waktunya bagus, rawatibnya bagus, duha, sholat malam bagus. Wahia tukthir min sodakotiha. Qadarullah, orang ini kaya sehingga sedekahnya banyak. Ngasih ke tetangga, ngasih ke orang, ke fakir miskin, ke anak yatim, ke janda, siapapun yang membutuhkan. Kemudian wahia tukthir min siyamiha. Tetangga saya Ramadannya bagus, Senin Kemisnya juga bagus, Daudnya bagus, Ayyamul Bidnya bagus. Hebat ya, sholat oke, puasa oke, dermawan. Walakinnaha, tapi hiya, tetangga saya yang perempuan ini, tu'di jironaha bilisaniha. Dia ndak bisa jaga lisan. Contoh ndak bisa jaga lisan, tadi apa? Ngerasani orang. Maka Nabi SAW bersabda, la khaira fiha. Apa artinya? La, tidak ada, khaira, kebaikan, fiha, di dalamnya. Jadi sholat subuhnya berjamaah di masjid, tapi lisannya enggak berhenti menilai orang, enggak berhenti membicarakan kejelekan orang. Ini mohon maaf, bukan dari saya, dari Nabi SAW. Sholat subuhnya enggak ada manfaat. Berarti gimana nih Bapak Ibu kalau gitu? Berarti sudah mulai sekarang ndak usah bicara kejelekan orang. Kenapa ndak boleh bicara kejelekan orang? Karena kita sendiri punya aib apa ndak ya? Terus saya punya aib, terus dibongkar orang lain, jenengan punya aib, dibicarakan oleh orang lain, jenengan terima ndak? Nerima? Enggak. Makanya dalam Islam tidak boleh membicarakan kejelekan orang, karena kita sendiri dibongkar kejelekannya enggak senang. Itu sih belum selesai Bapak Ibu. Kata-kata la khaira fiha belum selesai. Maksudnya sholat subuhnya enggak bermanfaat, sedekahnya enggak bermanfaat, kemudian sholat malamnya enggak bermanfaat, belum selesai. Endingnya hiya finnar,
besok tempatnya di neraka. Apa memang yang bicara ngerasani orang hanya ibu-ibu? Enggak juga ya Bu, tapi juga bapak-bapak. Jadi kita sebagai bapak-bapak jangan merasa aman. Yuk jujur, dari Ramadan kemarin sampai hari ini, jujur, saya, bapak, ibu ngerasani orang enggak? Ngerasani ya, berarti bahaya. Bahaya, berarti ngajinya belum beres. Sudah mulai sekarang ndak usah bicara kejelekan orang, bicaralah kebaikannya saja. Kata Umar ibnul Khattab, la tadun bikalimatin kharajat min akhika illa khaira. Nih perkataan Umar ibnul Khattab. La, apa artinya la? Jangan. Tadunnu, jangan menyangka-nyangka atau berburuk sangka, enggak boleh. Bikalimatin, satu kata saja. Kharajat, yang keluar min akhika, dari saudara Anda. Maksudnya kalau ada dia seorang muslim ngomong illa khaira, kecuali kita harus mengatakan pasti itu baik. Tidak boleh su'udon. Berat apa enggak ya Bapak Ibu? Berat. Meskipun berat harus dilaksanakan. Siapapun sepenting dia muslim, kalau ngomong itu pasti baik. Begitu, dalam rangka biar enggak su'udon sama orang, pasti baik. Ternyata dicari-cari alasan, misalnya ada orang berkata kemudian tampaknya tidak baik, pasti punya alasan. Pasti punya alasan yang membuat dia bilang A. Dicari-cari alasan tidak ada, oh barangkali dia punya alasan saya tidak tahu. Berarti kesimpulannya salah satunya mulai hari ini tidak usah membicarakan kejelekan orang, tidak usah menilai depan rumah. Nilailah diri sendiri dan suaminya, istrinya, anaknya, cucunya, mantunya dinilai daripada menilai orang lain. Terus pemuda tadi curhat lagi. Wa ing di jaratun, wahai Nabi, saya juga punya tetangga. Hiya, perempuan ini tukillu min siyamiha. Tukillu dari kata kolil, sedikit puasanya. Maksudnya sedikit puasanya, dia lebih suka puasa Ramadan karena wajib. Adapun Senin Kamis tidak suka. Wong sunnah ini puasa Daud tidak suka karena sunnah, dia lebih fokus wajib. Ayyamul bid sering ditinggalkan. Tukthir min sodakotiha, kebetulan orang ini uangnya tidak begitu banyak. Kalau sedekah lainnya 20.000, 50.000, dia paling 500 perak. Masih ada ya 500 ya? Masih ada. Yang lainnya sedekah nasi box sampai 10, 20, 100, dia paling ngasih mendoan 1 biji. Intinya dia sedekahnya enggak terkenal banyak. Wahia tukillu min salatiha, dan orang ini terkenal enggak suka sholat tahajud karena memang sunnah, dia lebih fokus yang 5 waktu. Duha sering ditinggalin, sholat witir apalagi. Walakinnaha, tapi ada tapinya. La tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lesannya dijaga.
Apa kata Nabi? Hiya fil jannah, nih besok masuk surga. Maka kalau saya boleh pesan, mulai nanti pagi ndak usah sholat duha. Iya, karena sholat duha sunnah, sing wajib jaga lisan. Makanya nanti malam, berarti malam, sekarang Sabtu ya, malam Ahad sudah ndak usah sholat malam, ndak usah witir-witiran. Kenapa? Sholat malam nanya ulama seluruh dunia, mau ulama Asia, ulama Afrika, ulama negeri Syam, ulama Mekah, Madinah, sholat malam hukumnya apa Pak? Sunnah, tapi jaga lisan wajib. Enak ya Pak, nanti malam gak usah sholat malam. Ibu-ibu juga ndak usah sholat malam. Kenapa ndak usah? Wong sunnah, sing wajib jaga lisan. Jadi bukan masalah ndak usah sholat malam, ndak usah puasa sunnah, bukan. Pembahasannya adalah kita harus jaga lisan. Kira-kira sanggup apa Mbak, saya Bapak Ibu mulai hari ini jaga lisan? Insya Allah. Kayaknya berapa kali insya Allah ya? Insya Allah, terus ngulang lagi. Ya, kalau kita sudah niat nggak ngerasani orang, tapi diulang lagi. Kalau kita kadang sadar, kadang nggak sadar, sebenarnya nggak pengen ngerasani orang, tapi nggak sadar, ngulangi lagi. Maka harus wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, wa'ad bi, dan ikuti as-sayyi'ah, keburukan, kejelekan kita. Kita sih sepakat tidak mau ngerasani orang, tapi kadang nggak sadar ngerasani orang. Maka harus ditutup tadi al-hasanah dengan kebaikan. Apa Bapak Ibu? Kita nggak sadar ngerasani orang, gimana cara nutup keburukan ngerasani tadi? Ya boleh istighfar ya. Berapa kali istighfarnya? 100 kali. Jadi misalnya pagi ngerasani, Pak RT kurang ajar ya, mosok iuran terus, itu ngerasani, nggak ngomong di depan. Gimana cara menutup keburukan? Yo datang ke Pak RT. Pak RT, saya minta maaf tadi ngerasanin jenengan. Setelah itu istighfar 100 kali. Kok 100 kali? Ya, Nabi pernah menjelaskan, wallahi demi Allah, ini saya, kata Nabi, la astaghfiru rabbi, saya beristighfar kepada Allah fil yaumi, sehari semalam, mi'ata marrah, 100 kali. Hadis yang lain, la yakillu min sab'ina marrah, tidak kurang dari 70 kali. Makanya nanti atau tadi sambil nunggu adzan subuh kita istighfar 100 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Baru 5 ya, kurang 95. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Baru 100, kurang 90. Sambil beristighfar, sambil apa Bapak Ibu ya? Apa? Jalan. Jalan gimana? Maksudnya sambil istighfar, sambil merenung, sambil tafakur, sambil tadabur, sambil ya gitu. Kayak tadi kita sholat, supaya sholatnya semakin baik, caranya gimana ya? Salah satunya kita sholat wajib Bapak Ibu. Wajib apa? Wajib ngerti arti bacaan yang kita baca. Wajib ngerti. Kenapa wajib ngerti? Karena sholat
al-hiwar bainas sama, kita sedang percakapan dengan yang di langit. Yang di langit siapa? Allah, kita lagi percakapan. Coba bayangin ya, bapak dan ibu komunikasi dengan, sekarang Bupati Banyumas siapa PLT-nya? Pak Hanung. Hanum apa Hanung ya? Hanum. Bapak ngobrol sama Pak Hanum. Pak Hanum ini penanggung jawab Bupati sekarang ngomong, Pak, daerah sini berapa jumlah orang-orang miskin? Dia nanya gitu. Dan dengan jawabannya, ini Pak, pasarnya sudah dekat. Itu Pak Bupatinya gimana? Orang nyambung ya. Wis takmir bayalah. Takmir sini bilang sama Bapak Ibu. Bapak Ibu malam sekian ada pengajian. Terus jenengan jawabannya, iya itu warnanya putih. Itu takmirnya tersinggung enggak? Tersinggung ya. Jangan Pak takmir lah, jenengan ngomong sama anaknya. Nak, ini sebentar lagi duhur, ayo wudu persiapan ke masjid. Anak jawabannya, sudah kok, sudah diletakkan di kamar. Jenengan tersinggung enggak? Orang nyambung ya. Apalagi Allah yang bisa bikin kita melihat Allah, Bapak Ibu. Yang bisa bikin kita berbicara Allah, yang bisa kita bisa bernafas, oksigen Allah. Lah salat dari Allahu Akbar kok enggak tahu artinya? Berarti gimana itu? Ya maksudnya kalau enggak nyambung, konsekuensinya gimana? Pak Jokowi bilang, ibu-ibu nanti mau dikasih bantuan pohon durian 100 biji. Terus ibu-ibu komentarnya, Banyumas ini kemarin baru hujan loh Pak. Kan Pak Jokowi bingung ya. Dia orang nyambung ya. Bahasa lainnya apa ya? Orang kalau ndak nyambungan rada kurang pepek ya. Apa sih arti kurang pepek? Konslet. Iya, jaringan ya, konslet ya. Lah salat membaca Allahumma ba'id baini, enggak tahu artinya, berarti lagi apa, Pak? Konslet. Si ngomong jenengan ya. Jadi harus ngerti artinya. Sudah ada Android dari takbir artinya apa? Allahu Akbar, minimal ngerti artinya. Allah Maha Besar. Renungi setiap ucapan yang kita ucapkan. Subhana rabbiyal azim. Subhan Maha Suci Allah. Apa arti Maha Suci? Subhana rabbiyal a'la. Apa arti subhana? Apa arti Maha Suci? Apa artinya? Maha Suci itu artinya Allah kalau berbuat semuanya itu baik. Nyambung gak ya? Sampai kita sakit, ditakdirkan oleh Allah sakit, itu pasti baik. Itu namanya subhanallah, Maha Suci Allah. Apa yang Allah lakukan gak mungkin salah. Apa yang Allah lakukan untuk kita orang beriman pasti baik. Misal Bapak Ibu sakit pusing. Berapa lama pusing ya? Pusing apa Pak? Ya maksudnya puyang berapa lama? Tergantung. Ya maksudnya berapa lama kok tergantung? 3 hari. Baik 3 hari. 3 hari dalam sebulan apa? Ya nggak pasti lah. Ya misal sebulan puyang 3 hari, berarti enggak puyangnya berapa hari?
27. Berarti lebih nyaman mana? Kan banyakan nyaman kan? Jadi kalau kita sakit 3 hari dalam sebulan, enggak apa-apa. Wong 27 saya enggak pusing. Apa mau pingin 27 pusing? 3 hari enggak pusing, pilih mana? Kenapa yang menimpa kita baik? Ayo, kenapa baik? Karena dosanya bisa hilang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaisa bi khoti'atin." Khoti'ah itu satu kesalahan. Dia meninggal dalam keadaan sakit dan dia ikhlas, bisa jadi dosanya hilang. Berarti kata subhana rabbi, rabbi Tuhanku. Apa arti rabbi, Tuhanku? Ya harus ngerti. Rabbi, Rob, Robbun. Itu salah satu maknanya Al-Khaliq, yang menciptakan saya, Allah. Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, Allah. Al-Mudabbir, sing mengatur seluruh alam raya, Allah. Bapak Ibu tahu ruwet bahasa Indonesianya apa ya? Rumitnya jalur pesawat terbang di angkasa, pernah lihat? Lihat di YouTube ya, tulis ruwetnya pesawat terbang. Jadi ruwet seluruh dunia. Itu baru pesawat terbang. Allah mengatur seluruh alam raya, mengatur planet-planet yang jumlahnya nggak bisa dihitung. Itu kata-kata Rabbi. Juga arti Rabbi artinya ma'bud. Apa arti ma'bud? Ma'bud itu ya Allah satu-satunya yang disembah. Ma'bud. Makanya kalau kita habis wudu, doanya apa Bapak Ibu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau saya Bapak Ibu semua doa diamalkan, insya Allah ngurangi ngerasani. Saya rekomendasikan buku kecil namanya Hisnul Muslim. Kecil. Hisnun artinya benteng. Al-Muslim, benteng orang Muslim, orang Islam. Isinya doa dari Quran, doa dari hadis yang disusun oleh Al-Qahtani. Maksudnya biar enggak ngerasani orang, wis baca doa baik. Ndak ada yang ndak ada doanya. Masuk masjid, keluar masjid, kamar mandi, keluar, pakai baju, melepas, keluar rumah, masuk rumah, semuanya ada doanya. Makan, minum, pergi, tidur, bekerja, sekiranya mau baca doa, enggak ngerasani orang. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu dzikir pagi, dzikir sore, ada yang kita baca sampai 100 kayak istighfar, wis enggak ngerasani orang. Tadi kita bahas apa ya? Lupa ini. Ngalir bayi ya. Jadi ya Al-Rabb subhana rabbiyal azim. Rabb itu artinya ma'bud. Yuk, siapa yang tahu asyhadu an la ilaha illallah artinya apa? Dan apa arti wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh artinya apa? Yang pertama dulu artinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah illallah. Oh, Masya Allah. Itu arti ya. Tapi maksudnya apa?
itu baru arti maksudnya apa? Apa maksud tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu arti maksudnya apa? Maknanya apa? Betul, maksudnya gini, kalau kita baca saat tasyahud, saat habis wudu, ya, asyhadu alla ilaha illallah, itu maknanya begini. Maknanya ya Allah, saya berjanji. Janji adalah hutang, harus dibayar. Ya Allah, saya berjanji nih, mulai detik ini. Kenapa mulai detik ini? Ya, dimulai dari kita sadar. Ya Allah, saya berjanji nih, mulai detik ini sampai saya apa Bapak Ibu? Sampai saya meninggal, saya akan menjadikan seluruh aktivitas saya ibadah kepada Allah. Nyambung enggak ya? Itu arti makna asyhadu alla ilaha illallah, saya ya Allah berjanji bismillah mulai detik ini sampai saya meninggal memang saya ingin hanya ibadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Pusing apa bingung ya? Jadi asyhadu alla ilaha illallah, saya berjanji mulai detik ini sampai saya meninggal memang saya ingin hanya ibadah kepada Allah saja. Dan saya berjanji seluruh aktivitas ini memang untuk ibadah kepada Allah. Contoh aktivitas apa Bapak Ibu? Apa? Kerja misalnya. Ya Allah, saya kerja itu tujuannya ibadah karena Allah. Apalagi selain kerja? Ayo, aktivitas Bapak Ibu setiap hari apa? Sama ya, cari nafkah. Saya dari rumah jam 7, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, pulang ke rumah jam asar. Saya niatkan ibadah karena Engkau. Apalagi kegiatan selain kerja? Masak. Ya Allah, saya masak niatnya ibadah karena Engkau ya Allah. Apalagi? Didik anak. Pian didik anak ya? Angel ya. Ya Allah, ini anak saya ada 5 ini. Saya bismillah, amanah, anak pertama sampai terakhir jadi anak soleh, solihah. Pokoknya bismillah mau saya bawa ke surga, tidak boleh masuk neraka. Itu tuh. Itu arti asyhadu alla ilaha illallah. Apalagi selain didik anak? Apa? Haji. Oh, ngaji. Ya Allah, saya ngaji niatnya bukan gak enak sama takmir, bukan gak enak sama teman. Saya niatnya ibadah karena Allah. Itu. Apalagi selain ngaji? Oh, otomatis. Ya, apalagi? Mohon olahraga. Ya Allah, saya mau olahraganya apa nih kalau usia-usia begini? Ini kan usia 20 tahun ya, 27, 31. Ya Allah, saya jalan ke jogging, saya niatnya ibadah kepada Allah. Biar supaya otomatis ibadah, caranya gimana? Biar sehat, biar bisa ibadah ya. Ya, betul. Kalau sakit susah ya. Coba kalau sakit, sholatnya susah dan sebagainya ya. Betul, niatkan ya Allah saya sehat tujuannya biar support ibadah. Makanya orang soleh dulu, kenapa saya minum, kenapa saya makan, biar gizinya sehat bisa ibadah. Kan mau ada makan siang gratis. Makan siang apa? Makan bergizi ya. Doakan pemimpin semoga janji-janjinya dilaksanakan ya. Jadi supaya di samping tadi diniatkan ibadah,
memang ada passwordnya Bapak Ibu. Passwordnya biasakan, sing penting amalan baik itu mulutnya langsung ngomong Bismillah. Kata Nabi, kullu amrin, segala sesuatu, dibalin yang baik-baik, lam yubda, kalau enggak dimulai bismillah, dengan ucapan bismillah, fahuwa abtar, maka tidak barokah. Kalau enggak salah ada 3 hadis atau 4 hadis, 3-nya dhaif, 1-nya sahih. Jadi makanya kalau ada yang sahih, ada yang dhaif, itu hasan li ghairi. Dan secara makna baik, karena memang bismillah itu karena Allah, ya. Jadi mau nyapu bismillah, mau masak bismillah. Tapi untuk yang baik-baik ya, kita tetangga kok mangganya bagus ya, ngambil satu Pak ya, bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Jadi bismillah untuk yang baik. Nah, tadi saya sampaikan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maknanya apa? Yuk. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu artinya ya, maknanya gimana? Maksudnya gimana? Betul. Jadi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu artinya ya Allah, saya berjanji mulai detik ini sampai saya meninggal, saya akan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai idola, sebagai pemimpin, sebagai qudwah, pokoknya segalanya. Sampai kita tidur, itu dalam benak kita, Nabi kalau tidur kayak gimana ya, saya pengen ikutin Nabi. Sampai di kamar mandi, Nabi kalau di kamar mandi adabnya bagaimana ya, saya pengen kayak Nabi. Sampai bajunya, Nabi dulu bajunya gimana ya, saya pengen kayak Nabi. Sampai Nabi bercanda, Nabi candanya gimana ya, saya pengen ngikutin Nabi. Sampai sekiranya ada referensi Nabi pernah nanam, saya pengen nanam apa biar ikut kayak Nabi. Jadi kayak 24 jam pengen kayak Nabi. Nanam kurma maksudnya piye? Jadi itu arti wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya nanya ya, Bapak Ibu kenal Ronaldo enggak? Apa? Oh, tahu tapi enggak kenal. Maksudnya ada sebagian orang membanggakan Ronaldo, terserah. Tapi kalau yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lewat itu Ronaldo, sama Nabi kalah. Maksudnya gitu, sampai idola lah. Wis Nabi banget. Nabi cara minum gimana? Pakai tangan kanan, baca bismillah, terus harus dihabiskan kepiye di 2 gelas. Berarti pilih salah satu ya. Enggak boleh minum air putih separuh, enggak boleh. Teh separuh enggak boleh. Harus dihabiskan. Gimana Nabi urusan makanan? Enggak pernah mencela. Kok mendoan dingin? Enggak boleh. Kok mendoan kepanasan? Enggak boleh. Jadi panas dicela, dingin dicela. Cocok makan, enggak cocok, udah diem aja. Enggak boleh suami bilang sama istrinya, ini kolak kok enggak manis ya, enggak boleh. Tinggal bilang, ambilin gula, gitu kan ya. Enggak boleh mencela. Bikin sayur asem. Sayur kok asem banget? Ya namanya sayur asem ya. Kalau asem banget, biar enggak keaseman gimana? Tinggal kasih air kan.
Ya gitu. Pokoknya ndak usah mencela, ya. Cocok makan ndak usah. Apalagi contoh Nabi ngapain? Nabi naik kendaraan gimana? Saya pengen ikuti Nabi. Nabi jualan gimana? Nabi kalau jualan gimana ya? Yang saya tahu Nabi kalau jualan jujur. Ini contoh jujur. Kayaknya sulit diamalkan sekarang loh. Contoh sebutin jualan apa Pak? Apa? Beras. Ada enggak penjual bilang gini kepada pembeli, ini beras baru datang sepekan yang lalu, tapi betul-betul sepekan yang lalu, jujur. Ini beras ada kerikil batu-batu kecil. Ini beras memang warnanya enggak putih. Berani enggak ngomong gitu? Ini beras sekilo berapa sekarang Bu? Sekilo? 15.000. 12.500. 12.500. Coba amalin ya sama pembeli. Ini saya jual 12.500, dari sana 12.300. Jujur apa adanya, pasti laris. Pasti laris. Rata-rata kan enggak jujur ya. Jual mangga, si pembeli nanya, Pak ini manis gak? Manis, sampai ke rumah rada asem. Itu sudah didolimi dan hatinya sudah benci. Tapi nek jenengan manis gak? Ini manis tapi rada asam dan lebih banyak asamnya. Oh nggak jadi beli nggak apa-apa. Tapi dia pulang, ini nih jujur ini. Dicari orang-orang yang jujur. Ada jual kerudung, ini kerudung berapa? Ini 50.000, dari sana 47.000. Pasti yang mau beli senang. Ini berapa? 50.000, dari sana berapa? Dari sana sudah mahal, nggak jujur ya, orang nggak senang. Itu contoh-contoh maksudnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu apa-apa pingin kayak Nabi lah. Sampai ngaca Nabi gimana dan sebagainya. Ini pengajian sampai jam berapa ya? Sampai jam 6 ya? Nampas ya? Sepakat ya? Insya Allah. Masih ada 10 menit. Nanti kalau nggak kuat angkat tangan ya. Ustaz sudah nggak kuat gitu. Ya, biar kita sepakat jam 6. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan diawali orang itu tergantung kebiasaan. Ada kebiasaan berpahala, ada kebiasaan berdosa, ada kebiasaan tidak ada pahala, tidak ada dosa. Contoh, ada orang kebiasaannya sholat 5 waktu berjamaah. Itu kan kebiasaan dapat pahala ya. Yang kedua, ada orang kebiasaannya jelek, waktunya sholat tidak sholat. Itu kan kebiasaan ninggalin sholat berarti dapat dosa. Ada kebiasaan pahala enggak, dosa enggak, contohnya apa? Apa? Dosa enggak, pahala enggak. Oke, ngaji mikir ya, biar enggak ngantuk. Ya, kan mau ngantuk angel mikir sih. Gimana? Enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Kebiasaan apa? Bingung ya, makanya saya nanya karena saya bingung gitu. Nunda sholat ya enggak boleh ya, dosa. Tidur, ya contoh tidur ya, jadi sukanya tidur. Tapi kalau tidur waktunya kerja, dosa. Ini misal saja ya, contoh mungkin enggak pas. Rutinnya dia kalau hari Ahad futsalan, ya dia sholat subuh. Jadi sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian maghrib zuhurnya ke masjid, tapi setiap Ahad mesti futsalan.
Kan boleh kan ya? Enggak dosa, enggak apa-apa kan? Wong dia sholat kok, futsalan rutin, istiqomah, melebihi baca Qur'annya. Nyambung ya? Nah, kata Ibnu Katsir, orang itu sesuai kebiasaan. Dan besok meninggalnya mata alaihi. Kata Ibnu Katsir, besok meninggalnya sesuai dengan kebiasaan. Ini misal, terbiasa sholat 5 waktu berjamaah, pasti meninggalnya tidak jauh dari sholat dan masjid. Orang yang kebiasaan ninggalin sholat, waktunya sholat nggak sholat, ya pas meninggal nggak sholat. Nah lagi futsalan gimana? Bisa jadi dia durasi futsalannya istiqomah melebihi baca Qur'annya, ya insya Allah meninggalnya lagi futsalan. Kata Ibnu Katsir, itu secara teori ya. Bapak Ibu pernah lihat nggak ada ibu-ibu lagi baca Al-Quran terus jatuh meninggal? Berarti gimana? Karena emang kebiasaannya beliau Bu Hajah baca Quran. Ada ndak orang habis main futsal terus meninggal? Ada ya. Kenapa? Ya mungkin karena kebiasaannya main futsal. Saya ndak bilang main futsal itu jelek atau meninggal saat main futsal jelek, ndak, saya ndak bilang. Karena bisa jadi orang main futsal dia jaga sholat, ya baik meninggalnya. Yang saya maksud orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Misal ada orang rajin, gak pernah meninggalkan setiap malam karaokean. Biasanya gimana meninggalnya? Tidak jauh dari kebiasaan. Nah kalau mik ya, lagi begini meninggal. Wal iyadu billah. Jadi orang itu, maka kita sehat, yuk biarkan yang baik-baik. Ada orang, wis pokoknya apapun yang terjadi, saya ndak boleh ninggalin sholat witir. Ya insya Allah meninggalnya ndak jauh dari sholat witir. Ada lagi, saya berkomitmen bismillah, pergi kemana saja, kalau waktu sholat, mobil saya harus mampir ke masjid. Itu insya Allah meninggalnya ndak jauh dari masjid. Berarti saya, Bapak dan Ibu harus membiasakan yang baik-baik. Bisa jadi ada keluarga, dzikir pagi bareng-bareng, bapaknya, ibunya, mantunya, anaknya, cucunya bareng-bareng rutin pagi dan sore. Ya bisa jadi bareng-bareng meninggal bareng. Bisa jadi apalagi ya, pokoknya orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan. Tadi diawali dengan ngerasani, jangan istiqomah dalam ngerasani. Mbok lagi ngomong meninggal. Pokoknya biasakan yang baik-baik biar meninggalnya dalam keadaan baik. Dan orang meninggal pakai usia enggak Bapak Ibu? Yang tua meninggal dulu? Enggak juga ya. Apakah meninggal pakai sakit? Sing sakit cepat meninggal? Enggak juga kan ya? Berarti enggak ada yang tahu kapan dan di mana kita meninggal. Dan siapa orang yang sukses? Siapa Bapak Ibu? Sing sukses adalah orang yang saat meninggalnya husnul khotimah. Ini kalau kita begini masih belum. Tapi kalau nanti meninggalnya lagi ibadah, lagi sujud, lagi sedekah, wah itu sudah namanya sukses. Karena dalam Islam, sukses itu yang paling penting di akhir hayatnya. Makanya kita sering mentadaburi dan selalu berdoa, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Bapak Ibu tahu enggak, ada ulama besar namanya Abdullah Al-Qasimi. Siapa?
Dia dulu penulis handal di Arab Saudi dan banyak mendapat tazkiyah dari para ulama. Salah satu tazkiyahnya, si Fulan Abdullah Al-Qasimi membeli surga dari hasil tulisannya. Tapi qadarullah meninggalnya dalam keadaan ateis. Padahal ulama besar. Berarti kan kita harus berhati-hati. Wong yang mudanya ibadah, kadang 1-2 meninggalnya ndak ibadah. Makanya kita ndak boleh bilang begini, yuk kita ke masjid, nantilah nunggu pensiun. Siapa tahu belum pensiun gimana? Meninggal. Yuk ngaji, nantilah nunggu usia 60 tahun, sekarang baru 58. Siapa yang bilang sampai 60 tahun? Dan biasanya ini kata Nabi, yakburu ibnu Adam wa yakburu ithnani. Manusia tambah tua, hati-hati dengan 2 hal. Apa Bapak Ibu? Orang kalau tambah tua, ada 2 hal yang harus diwaspadai. Pertama, tulul amali. Tul apa arti tul? Towil, panjang. Amal pakai hamzah, bukan amal. Tulul amali pakai hamzah, apa artinya? Jadi tulul amal itu begini. Orang yang merasa usia 50 tahun itu ada bisikan, wah saya nanti kayaknya sampai 60 tahun loh, gitu. Sing usia 60 tahun ada bisikan, kayaknya saya hidup sampai 70 tahun loh. Yang 70 tahun, kayaknya saya hidup sampai 80 tahun loh. Yang sudah 80 tahun, kayaknya saya kuat sampai 90 tahun. Itu namanya tulul amal. Jadi tambah tua merasa masih panjang apanya? Hidupnya. Bahkan dulu ulama salaf, contoh tulul amal, contoh ada ulama mengatakan begini, ini saya duduk, sebentar lagi saya akan jalan. Kata temannya, hati-hati dengan tulul amal. Loh, siapa tahu belum berdiri sudah meninggal. Jadi waspada, tambah tua, jangan tulul amal. Yang kedua apa? Tambah tua, tambah apa? Hubbul mal. Ngeri ya, ternyata manusia tambah tua, tambah cinta harta. Apa? Dunia. Jadi tambah tua, kok saya belum punya kebun ya? Wah, tak beli kebun apa ya? Sudah beli kebun, tambah tua, kayaknya saya belum punya mobil pick up ini. Beli apa ya? Gitu, beli mobil pick up. Tambah tua, kok saya pengen buka bisnis angkringan ya? Gitu. Tambah tua, tambah cinta harta. Makanya Nabi mengingatkan, tambah tua harusnya tambah apa ya? Tambah persiapan untuk meninggal, sama tambah untuk bahasanya apa ya? Saya kemarin, ini yang terakhir ya, kemarin saya ketemu tokoh di Cilongok. Pokoknya amal usahanya sampai 50 miliar. Dia bangun amal lah. Terus, kok tahu ya? Masya Allah. Saya ya ketemu di masjidnya, di rumahnya. Dia bilang gini, saya sedih dan Masya Allah, ya Pak Haji kok bisa semangat berdakwah, membangun pendidikan. Terus jawabannya, ya Ustadz, Mbok, barangkali saya mati ya paling tidak saya punya celengan. Ngeri ya, memang harta yang paling bagus dimiliki siapa ya? Orang soleh. Jadi kalau ada harta, bagusnya dimiliki oleh orang soleh. Karena orang soleh nanti hartanya ya untuk umat. Tapi kalau harta banyak, orangnya nggak jelas, ya bangunnya nggak jelas. Baik, begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah jam 6 ya. Mudah-mudahan saya, Bapak Ibu bisa mengamalkan ilmu
supaya ilmunya bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya serahkan kepada pembawa acara. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.